nama saya adalah Ican, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan saya bertugas di SD Negeri 112 Oku. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan saya yaitu Ibu Siska Jonarti SPD, di mana kami akan melakukan praktik coaching pada hari ini. Yang pertama itu pra observasi dan pasca observasi. Selanjutnya saya akan mulai berbincang-bincang dengan Ibu Siska Jonarti SPD dengan rekan sejawat saya yang dimulai dengan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Hari ini kita akan melakukan bincang-bincang ya Bu, yaitu kita akan melakukan coaching. Yang pertama yaitu pra observasi. Dari pembincangan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Siska inginkan coaching pada hari ini Bu? Saya ingin hasil coaching ini mendapat solusi untuk pembelajaran saya ke depannya, agar siswa saya itu belajarnya memahami apa yang akan saya sampaikan nantinya. Iya Bu, di dalam pembelajaran apa saja yang Ibu Siska siapkan? Dalam pembelajaran nanti akan saya siapkan media pembelajaran, buku teks, adapun PPT atau PowerPoint yang akan saya sediakan, video dan berbagai macam media pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan Pak. Ya, berarti Bu ya, Ibu menyiapkan video, ada buku teksnya dalam pembelajaran tadi. Kira-kira lokasi dan waktunya serta tujuannya, kira-kira bagaimana Bu tujuannya? Kira-kira tujuan pembelajaran saya nanti, saya mempunyai 2 tujuan pembelajaran, di mana yang pertama itu tujuan pembelajaran saya itu siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua yaitu siswa dapat membuat produk atau misalnya seperti gambar yang dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya Pak. Oh iya Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kira-kira langkah apa yang Ibu inginkan atau yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran tersebut Bu? Untuk mencapai itu semua, yang jelasnya yang pertama saya pasti akan menyiapkan modul ajar atau RPP. Saya juga menyiapkan juga sticky note dan berbagai macam yang mendukung pembelajaran saya agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Iya Bu, itu bagus sekali Bu ya. Kira-kira Bu, untuk mencapai di sini kira-kira ada apa yang ingin untuk kembangkan? Apa saja yang Ibu ingin kembangkan untuk siswa tersebut Bu? Di pembelajaran saya nanti saya ingin mengembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua yaitu KSE atau kemampuan sosial emosional siswa ketika dalam belajar. Iya Bu. Selanjutnya Bu ya, strategis. Kira-kira strategis apa untuk mencapai kesemuan itu, pada saat apa yang harus Ibu siapkan kira-kira Ibu? Strateginya itu nanti saya akan mengajak siswa saya belajar di luar kelas karena berhubungan dengan pembelajaran IPAS. Dan nanti juga saya akan menyiapkan video pembelajaran yang seperti saya sampaikan kepada Bapak tadi, dan berupa alat peraga agar siswa itu lebih mengerti dari materi pembelajaran yang saya jelaskan Pak. Oke Bu, ternyata itu sangat luar biasa buat Ibu Siska. Jadi untuk selanjutnya rencana apa? Oke Bu, kira-kira strategi apa untuk mencapai tujuan semua? Apa yang harus Ibu siapkan kira-kira Bu? Nanti saya akan menyiapkan konten pembelajaran, dan saya juga akan membuat kelompok siswa saya berdasarkan kemampuan dari pemahaman belajar membaca mereka, dan nanti saya juga akan melakukan KSO di dalam pembelajaran saya Pak. Wah, ternyata Ibu sangat luar biasa. Apa yang Ibu sampaikan dan Ibu rencanakan, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan observasi tersebut Bu? Kemungkinan tanggal 4 Desember 2023, yaitu tepatnya di hari Senin Pak, saya akan melakukan observasinya Pak. Oh iya Bu, dari hasil percakapan kita sebelum observasi, kira-kira Ibu perlu dukungan
dari siapa saja Bu kira-kira? Yang jelas dukungan yang saya perlukan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, karena tanpa mereka saya tidak tahu akan kemampuan mengajar saya. Kalau ada rekan sejawat yang mendukung, nanti saya akan mengetahui koreksi cara mengajar saya. Dan yang jelas yang pertama lagi yaitu siswa itu yang juga yang saya sangat perlukan untuk mendukung pembelajaran nantinya. Oke, terima kasih Bu dari percakapan kita tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai keyakinan kita. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Luar biasa Allah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kevin sama Mila ya. Kenapa Kevin sama Mila tidak masuk? Sakit. Semoga Kevin sama Mila segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya ya. Nah, untuk lebih semangat lagi kita akan melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat kita? 1, 2, 3. Siap belajar hari ini? Mana bukunya? Mana penanya? Alhamdulillah kalau sudah siap belajar kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Coba selesai dulu tentang ekosistem hewan. Kalau Yohan? Ekosistem hewan. Nah, berarti kalian masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang ekosistem hewan. Aku tanya, di rumah kalian adakah hewan di dekat rumah kalian? Nah, ibu tanya, Ican, hewan di rumahnya yang sering Ican lihat, hewan apa Ican? Ayam. Kalau lihat Bang? Kucing. Kalau Yolan? Kucing, semut, ayam. Yang adik apa nih? Ikan. Kalau Miki? Kucing. Aileen? Ayam. Kalau Salsa? Ayam sama kucing. Rita? Kucing, ayam. Raka apa Raka? Anjing, ayam, kucing, kambing. Kalau hutan? Ayam. Rata-rata ada yang sering melihatnya ada kucing sama ayam. Nah, ibu tanya, apakah yang hewan kalian sebutkan tadi makanannya itu sama? Tidak sama ya? Nah, ibu tanya, kalau kucing itu makan apa? Kalau ayam? Bukan. Nah, itu kan makanannya pasti berbeda. Kira-kira ada yang tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Belum tahu kan? Penasaran kan? Kenapa kita menyebutkan hewan tadi? Penasaran. Nah, oleh sebab itu pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran penggolongan hewan berdasarkan jenis makan. Yaitu pembelajaran IPA. Tema berapa kita? Tema 5. Yaitu kalau di buku di halaman 4 tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian bisa membedakan apa saja hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, kalian bisa membuat produk atau membuat gambar. Nanti kalian membuat produk, misalnya menggambar hewan, kalian kelompokkan hewan ini termasuk kemana. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya ya, Ibu di sini punya media pembelajaran. Nah, Ibu punya ini. Apa ini? Media pembelajaran Ibu. Kalian pasti bingung ya, ada apa ini? Ada hewan yang macam-macam ya? Nah, di sini juga ada kan? Kandang. Di sini ada kandang karnivora, omnivora.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian jadi pembelajar kita? Bagus? Bagus. Karena di sana ada juga kalian. Karena video pembelajaran itu kita buat secara bersama. Tapi kalian kemarin tidak tahu ya kenapa ibu merekam video pembelajaran itu ternyata. Ibu buat video pembelajaran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, di video tadi ada penggolongan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa tadi? Ada 3. Nah, coba ibu tanya, siapa yang tahu sebutkan? Coba Yohan. Yohan? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada apa saja? Iya, ada 3. Coba siapa yang tahu herbivora itu hewan apa? Apa Bunta? Iya, herbivora itu adalah pemakan rumput. Nah, kalau sudah pemakan rumput, ibu tanya, karnivora ada yang tahu? Ya, Raka, apa Raka? Iya, hewan pemakan daging. Yang terakhir yaitu omnivora. Nah, belum sini sudah, kita sini dulu ya. Hewan pemakan segalanya, benar sekali. Untuk itu kita beri tepuk jempol untuk kita. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kalian sudah ngerti. Kalau begitu ibu tanya contohnya ya. Nah, kalau contoh herbivora ada yang tahu? Kalian kalian? Iya, contohnya hewan apa? Kambing. Ada yang tahu lagi tujuh tangan? Salsa. Sapi. Nah, kalau ke herbivora, sekarang kita ke karnivora. Ada yang tahu? Kita. Apa? Harimau. Coba Raka. Singa. Coba Salsa. Macan. Coba buaya. Nah, selanjutnya kelompok hewan berdasarkan jenis makanan yang terakhir yaitu omnivora. Omnivora ini salah contohnya. Siapa? Iya apa? Tikus. Ada yang tahu lagi? Kamu tahu? Apa Kiki? Ayam, benar sekali. Kita ngomong kita semua. Nah, di sini ada media pembelajaran ya. Di sini adalah kebun binatang. Di mana yang ini adalah herbivora, karnivora, omnivora. Sedangkan ini adalah hewan ini apa ini? Apa herbivora tadi? Pemakan tumbuhan. Ini apa ini? Pemakan daging. Ini disebut apa? Kalau ini apa? Atau pemakan? Nah, di sini siapa yang mau mengelompokkan hewan, memasukkannya ke dalam kandang masing-masing? Kita bergantian ya, biar semuanya adil dan dapat semua. Coba siapa yang mau duluan? Coba Salsa dulu. Salsa pilih yang mana? Apa itu? Belalang masuk mana? Iya. Ayam. Ayam makan apa? Ayam makan apa? Iya. Selanjutnya. Gurita. Apa itu gurita? Buaya. Nah, selanjutnya. Coba unta. Ganti yang ini.
sudah bisa mengelompokkan yang mana hewan pemakan daging, yang mana hewan pemakan tumbuhan ataupun hewan pemakan segalanya. Di sini masih tersisa. Kita kelompokkan secara bersama-sama. Jangan diterima. Misalnya kalian kelompokkan dulu ya, yang mana lihat. Beri tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangannya. Nah, terlihat kalian sudah memahami tentang pengelompokan ini. Nah, sebelum pembelajaran selanjutnya, aku bertanya, ada yang ingin ditanyakan di pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita akan membentuk kelompok pembelajaran kita masing-masing. Nah, tapi sebelumnya tadi ada yang sudah nyanyi ya? Siapa yang pengen nyanyi tentang pengelompokan hewan? Siapa? Raka. Tentang pengelompokan hewan pertama yaitu, ayo kita sama-sama ikut ibu ya. Sebelumnya kita buat kelompok pembelajaran dulu. Coba balik ke kelompok pembelajaran masing-masing sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Untuk kelompoknya. Jenisnya. Nah, sudah kembali ke kelompok pembelajaran masing-masing? Sudah. Di sini Ibu ada LKPD. PD ini kalian isi berkelompok. Kita akan mengadakan pengamatan di luar kelas. Kalian minta belajarnya, kita minta belajar di mana? Nah, untuk itu di sini LKPD-nya tugasnya yaitu kalian secara berkelompok mengamati lingkungan sekitar kita. Kalian catat hewan yang mana yang termasuk herbivora, hewan yang mana yang termasuk karnivora, dan hewan apa yang termasuk omnivora. Nah, kita catat di sekitar lingkungan kita. Jadi masing-masing mencatat apa yang dilihat, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Sudah kan? Nah, kalau itu siap-siap kita akan belajar di luar kelas.
itu LKPD-nya kalian cari bersama-sama. Hewan yang ada di sekitar kalian kelompokkan, nanti kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, untuk saat ini untuk merilekskan pikiran kita akan menggunakan teknik stop. Dengarkan aba-aba dari Ibu ya. Ikuti kata-kata Ibu ya. Duduk dalam posisi yang nyaman. Duduk dengan posisi tegak namun rileks. Nah, kemudian tutup mata dengan lembut secara perlahan-lahan. Bawalah fokus dan kesadaran Anda pada masing-masing bagian tubuh, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan dan sadari ketegangan ataupun sensasi lainnya. Sadari namun sekalian bahwa fokus dan kesadaran Anda pada pernapasan. Rasakan setiap tarikan nafas kalian. Sadari pikiran dan emosi kalian ketika ada pikiran maupun ada emosi yang hadir, dan fokus Anda terlepas dari nafas. Sadari dan perhatikan saja. Kemudian secara perlahan-lahan bawalah kembali fokus dan kesadaran Anda untuk memperhatikan nafas. Ucapkan selamat dan terima kasih kepada diri Anda karena telah meluangkan waktu untuk kembali kebaikan dan cinta kasih. Secara perlahan buka mata Anda dan bawa kesadaran Anda kembali di waktu dan tempat Anda berada. Nah, setelah ini apa yang kalian rasakan? Perasaan Anda lega, lebih relax, mendengar alunannya tadi dan mendengar kata-kata dari Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi per kelompok masing-masing. Nah, sekarang setiap kelompok akan melakukan presentasinya ke depan. Siapa kelompok pertama yang mau maju? Dari kelompok lah. Kita ingatkan presentasi dari kelompok tidak. Dari kelompok ada. Terus apa ya? Terus lagi. Karnivora, burung omnivora, ikan omnivora, ular karnivora, bebek omnivora, siput herbivora. Emang lagi mati.
Jadi beres. Depan papan tulis. Ini apa? Sudah berdekat makan.
bagus. Nah, menurut Airin, kenapa itu bagus Airin? Karena Raknya sudah bagus, sudah benar. Hewan juga omnivora herbivora. Omnivora itu sudah teratur dan sudah pada tempatnya. Berarti mungkin kalian tidak bisa membedakan yang mana herbivora dan mana karnivora. Nah, masih kita lanjut ke babak terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran kita. Kalian jawab. Nah, ini evaluasi kalian isi masing-masing. Sudah, semua nilai sudah habis? Sudah? Kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba Gunta, apa Gunta? Oke, bagus sekali Gunta. Tenang buat Gunta. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kelompok hewan berdasarkan jenisnya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora tadi hewan apa? Kalau karnivora? Dan omnivora itu hewan apa? Makan semuanya. Berarti kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum pembelajaran selanjutnya, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Setelah melakukan pembelajaran dari menonton video yang kita buat, dari belajar di luar kelas dan membuat produk gambar kandang herbivora atau karnivora. Sekarang Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian pembelajaran kita hari ini. Kalian tempel ke papan emosi kita. Silakan. Oke, alhamdulillah kalian sudah menulis pembelajaran hari ini. Ternyata Miki, Yolan, Agi, Jelita, Ican, Utara, itu merasa senang ketika belajar hari ini. Salsa, Airin, Uya juga mereka itu gembira. Coba ibu tanya kira-kira misalnya Salsa, kenapa gembira pembelajaran hari ini Salsa? Bisa belajar di luar dan langsung bisa mengamati hewan-hewan di luar ya. Selanjutnya itu ada Miki, kenapa Miki gembira Miki? Karena belajar di luar rumah. Yolan, kenapa Yolan senang? Karena bisa mengomentari gambaran teman. Ican, kenapa Ican senang Ican? Karena bisa belajar di luar. Airin, kenapa Airin gembira? Di luar. Ternyata kalian sangat senang belajar di luar. Kenapa kalian senang belajar di luar? Bisa melihat anggur. Oke, yang mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini, yang mana pembelajaran kita tentang hewan, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang pantun. Tidak, teman-teman sebelum pembelajaran ditutup kita lagi. Sebelum pelajaran ditutup kita berdoa dulu.
Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ican. Ya, selamat pagi. Kemarin kita sudah melakukan observasi. Kira-kira apa tahap seperti ini? Apa yang Ibu harapkan kira-kira Bu? Dari observasi kemarin saya mengharapkan siswa saya itu mencapai tujuan pembelajaran yang saya utarakan kepada siswa saya, Pak. Iya. Yang selanjutnya Bu ya, apa yang Ibu lakukan di kelas sesudah apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Alhamdulillah Pak, tujuan pembelajaran kemarin tercapai untuk pembelajaran materi IPAS kemarin, Pak. Yang selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu Siska inginkan dalam pembelajaran tersebut, Bu? Saya berharap untuk kedepannya siswa saya itu lebih aktif lagi dalam bekerja sama dengan kelompoknya, Pak. Oh iya, Bu. Yang selanjutnya, kira-kira ide apa yang Ibu inginkan dalam pembelajaran tersebut, Bu? Mungkin di pembelajaran itu nanti akan saya selipkan permainan, Pak, sehingga itu siswa itu akan lebih aktif jika memahami materi dengan metode permainan, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Apa cara Ibu untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut, Bu? Yang jelas motivasinya akan saya sampaikan kepada siswa itu akan saya selingi dengan ice breaking, Pak. Dengan menggunakan ice breaking itu motivasi siswa itu akan lebih semangat, Pak. Seperti misalnya tepuk semangat, Pak. Dengan begitu pembelajaran nanti insya Allah akan lancar, Pak. Iya, Bu. Setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda ya, Bu ya. Apa yang Bu Siska lakukan? Iya, Pak. Untuk anak itu memang berbeda-beda karena kita tidak bisa menyamakan mereka. Oleh sebab itu saya akan membedakan mereka dengan gaya belajar mereka, misalnya auditory, apakah kinestetik, apakah misalnya dia lebih ke memahami lebih ke produk. Dari situ nanti saya akan membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar mereka, Pak. Seperti yaitu karena siswa saya itu kemampuan membacanya agak rendah, jadi untuk membuat kelompoknya berdasarkan gaya belajar tadi saya akan membedakan tentang kemampuan membacanya. Jadi soal ataupun kontennya nanti akan berbeda-beda sesuai dengan tahap jenjang mereka, gaya belajar mereka, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, rangkuman yang Ibu sampaikan tadi kira-kira apa saja, Bu? Yang jelas yang saya sampaikan tadi, saya berharap tujuan pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi, siswa saya lebih aktif, dan saya bisa merealisasikan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, Pak. Iya, Bu. Selanjutnya, kira-kira siapa saja yang Ibu ajak untuk berkolaborasi? Untuk berkolaborasi, saya berharap dengan rekan-rekan guru lainnya agar mereka dapat mendampingi saya ketika pembelajaran, sehingga saya itu ketika mereka mengawasi saya ataupun mendampingi saya akan lebih terpacu atau semangat untuk menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan kepada siswa saya, Pak. Oke, Bu. Selanjutnya, refleksi. Apa perasaan Ibu dalam pembelajaran kemarin, Bu? Untuk refleksi, saya sangat bersyukur sekali kepada siswa saya. Walaupun ada beberapa yang tidak aktif, tapi mereka bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Apalagi ketika pembelajaran di luar kelas ya, Pak. Mereka itu sangat senang sekali. Sehingga untuk kedepannya mungkin saya akan memperbaiki apa saja yang kekurangan yang ada pada diri saya. Misalnya kemarin itu saya itu tidak bisa mengatur waktunya itu agak terlalu panjang, sehingga jam pembelajarannya itu lebih banyak digunakan, sehingga siswa saya itu kadang terlihat seperti bosan, Pak. Oke, Bu. Yang selanjutnya, Bu, hal-hal apa yang perlu Ibu tingkatkan untuk pembelajaran yang akan datang? Untuk kedepannya mungkin saya
Kira-kira Bu, hal apa yang perlu tingkatkan lagi untuk yang akan datang Bu? Untuk kedepannya saya akan lebih memperbanyak media pembelajaran, video pembelajaran, dan menggunakan ice breaking dan memaksimalkan KSO di dalam kelas Pak. Iya Bu, kira-kira rencana media pembelajaran apa saja Bu yang Ibu perlukan atau butuhkan dalam pembelajaran di kelas Bu? Rencananya saya akan membuat video pembelajaran, tapi ini berbeda. Saya akan mengajak siswa saya merekam video pembelajaran, sehingga ketika saya akan menampilkan video pembelajaran itu, siswa itu lebih tertarik karena ada mereka di dalam video pembelajaran yang saya buat. Selanjutnya, area apa yang Ibu kembangkan atau Ibu inginkan dalam pembelajaran tersebut Bu? Area pengembangan saya yaitu pembelajaran diferensiasi dengan KSO Pak. Yang selanjutnya adalah area yang ingin Ibu capai. Kira-kira yang akan datang itu kira-kira seharusnya berkolaborasi dengan siapa saja Bu kira-kira? Untuk area pengembangannya nanti saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat agar saya mengetahui kemampuan saya menyesuaikan produk ataupun cara mengajar saya ketika menjelaskan materi kepada siswa Pak. Oke Bu, selanjutnya apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu? Untuk kemarin ya Pak, itu areanya sudah ada beberapa yang tercapai, tetapi ada juga yang belum tercapai Pak. Mungkin di area KSO atau kefokusan kepada siswa Pak. Yang selanjutnya, indikator apa yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaiannya nanti Pak, untuk kedepannya siswa saya itu ketika belajar mereka dapat menstabilkan emosi mereka Pak melalui area KSO tadi Pak. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, adakah kendala Ibu dalam pembelajaran menggunakan media seperti video tadi Bu? Alhamdulillah Pak, untuk menggunakan video tadi sangat lancar Pak. Mereka sangat antusias sekali ketika saya menampilkan video pembelajaran kepada mereka Pak. Berarti artinya tidak ada kendala di situ Bu ya? Alhamdulillah kendalanya itu tidak ada Pak. Untuk cara mencari solusi dalam pembelajaran seperti apa Bu? Yang saya jelaskan tadi ya Pak, kendala saya itu kalau media tidak ya Pak, tapi mungkin waktu. Nah, untuk mensiasati waktu pembelajaran nanti, saya akan minimalisir misalnya terlalu banyak siswa yang bercanda, itu akan saya minimalisir agar mereka lebih fokus ke pembelajarannya Pak. Ini waktunya lebih tepat lagi Pak. Oke Bu, untuk selanjutnya kira-kira aktivitas apa yang Ibu laksanakan atau Ibu lakukan untuk selanjutnya? Untuk kedepannya nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, ataupun di dalam kinestetik nanti di gaya belajar mereka saya akan mengembangkan cara bermain atau memasukkan strategi bermain di dalam pembelajaran kedepannya Pak. Iya Bu, dari hal itu semua tujuan yang hendak Ibu capai apa kira-kira Bu? Tujuannya yaitu siswa itu lebih aktif dan semangat ketika mengikuti pembelajaran saya dan memahami apa yang saya jelaskan Pak. Oke Bu, tadi Ibu menggunakan KSE. Kira-kira tujuan keberhasilan yang Ibu inginkan kira-kira apa Bu? Dari KSE itu saya ingin agar emosi siswa saya itu stabil dan bisa mengikuti pembelajaran dengan khusyuk tanpa mereka merasa bosan ataupun bersedih. Terima kasih, itu ada perbincangan kita pasca observasi sangat menarik sekali. Saya ucapkan terima percakapan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.